Halo, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam secangkir rempah-rempah sesi yang ke-21. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Sekiranya semua dalam keadaan baik dan sehat ya Bapak Ibu Saudara. Nah, sore ini dalam sesi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema tetaplah berbuat baik walau dalam keadaan yang tidak baik. Tetaplah berbuat baik walau dalam keadaan yang tidak baik. Firman Tuhan terambil di dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat 32 sampai 33 yang berbunyi demikian. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang yang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berbuat baik kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita tidaklah sulit sama sekali. Dunia mengenalnya dengan istilah timbal balik. Bahkan secara tidak sadar, kita pun sehari-hari sudah melakukannya. Nah, namun apabila kita harus mengasihi seorang yang telah mengasihi kita, yang telah mengkhianati kita, yang telah menipu kita, yang telah menyakiti hati kita, atau mungkin yang telah menganggap remeh kita, yang mungkin kita tidak dianggap, kita sudah memperjuangkan, kita tidak diperjuangkan, dan sebagainya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apakah kita mampu? Pertanyaannya adalah apakah kita mampu? Nah, Bapak Ibu Saudara, belum tentu ya, belum tentu. Secara manusia belum tentu. Sangatlah sulit berada di posisi yang diremehkan, disakiti, dihanati, diejek, dan bahkan hal buruk lain yang jika dibuat daftar maka tidak akan pernah habis Bapak Ibu Saudara. Saat kita disakiti oleh orang lain, dorongan untuk membalas atau membenci pasti akan muncul sangat kuat sekali. Bahkan tidak jarang yang mengikat kita untuk melakukan pembalasan yang serupa, membuat kita akhirnya mengambil suatu kesimpulan untuk kemudian membalas dengan hal yang serupa yang kita alami. Nah, namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau kasih tahu nih ya, sebagai anak Tuhan memang kita tidak sempurna. Namun setidaknya kita jangan menjadikan ketidaksempurnaan tersebut sebagai alasan dan pembenaran kita untuk berbuat dosa dengan membalas perbuatan orang-orang yang sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang baik kepada kita. Kebencian yang dibiarkan terpendam terus-menerus di dalam hati kita akan berkembang menjadi kepahitan yang menyiksa diri kita sendiri Bapak Ibu Saudara. Hati tidak akan pernah merasa tenang apabila orang yang telah menyakiti kita belum mendapat balasan yang setimpal. Karena apa? Karena rasa kita gusar, hati kita gusar, serta gelisah, dan terus memikirkan upaya bagaimana caranya supaya kita bisa membalas dendam kepada orang yang telah menyakiti kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya mau kasih tahu nih, berhentilah sebelum terlambat. Janganlah mendahului apa yang menjadi hak Tuhan untuk membalas dendam. Bukan firman Tuhan berkata, pembalasan bukan hak kita, tapi pembalasan adalah hak Tuhan. Yang perlu kita lakukan hanyalah berdoa bagi mereka. Tetaplah berbuat baik bagi mereka. Tetaplah mengasihi mereka. Walaupun berat, bahkan harus berjuang dengan susah payah, berusahalah untuk memberikan pengampunan. Ingatlah kebaikan mereka yang mungkin sudah menyakiti hati kita. Dengan memberikan pengampunan, kita memberikan kelepasan pada diri kita sendiri, pada hati kita sendiri yang sedang sakit, dan lama-kelamaan akan berangsur pulih menjadi sembuh dan kita dipulihkan Tuhan. Seberapapun parahnya orang lain menyakiti kita, tetaplah memiliki keinginan untuk berbuat baik kepada mereka, untuk mengasihi, untuk tetap berbagi. Berbagi di sini bukan hanya sekedar materi, tapi berbagi hal-hal yang bisa membuat mereka untuk mengerti maksud Tuhan. Paksa hati kita, ya Bapak Ibu, paksa hati kita yang sakit untuk mau melihat seseorang tersebut dari sisi positif. Jangan juga mengungkit-ungkit kesalahan yang sudah lalu, karena itu akan membuat kita lebih merasakan sakit dan bertambah marah atau benci. Kalau mungkin orang menyakiti kita, maka ingatlah salah satu sisi positif yang dimilikinya. Tidak selamanya orang memiliki sisi negatif ya. Tuhan sendiri yang akan mengobati dan menyembuhkan luka hati kita.
Hanya Tuhan juga yang berhak menghakimi dan melakukan pembalasan atas apa yang kita alami atau apa yang sudah orang lain perbuat kepada kita. Yang perlu kita lakukan adalah kita hanya perlu menyerahkan hati kita yang sakit kepada Tuhan, mengadu pada Tuhan, bukan kepada manusia. Hanya Tuhan sajalah yang sanggup mengobati hati kita yang terluka. Tuhan yang akan memberikan penghiburan kepada kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari pada sesi ini kita belajar bersama-sama untuk senantiasa terus berbuat baik walaupun dalam keadaan yang tidak baik sekalipun ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memang susah, tidak mudah, tapi paksa hati kita dan terus berusaha untuk tetap berbuat baik. Bukankah kita diajarkan oleh Tuhan seperti itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Maka dengan itu selamat berjuang untuk tetap berbuat baik walaupun dalam keadaan yang tidak baik. Tetap jaga kesehatan, tetap sehat. Kiranya semua diberkati oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya berdoa kita semua dalam perlindungan Tuhan dan senantiasa dilindungi, disertai, diberkati berlimpah-limpah oleh Tuhan. Sampai bertemu kembali di dalam sesi yang berikut, sesi yang ke-22. Tuhan Yesus memberkati.